Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story yang dirahmati Allah, sebelum kita menyimak kisah menyentuh ini, mari kita bersama-sama menghaturkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif penuh hikmah lainnya dari Rizka Story. Di sebuah perkampungan miskin yang berada di pinggiran kota, hiduplah seorang anak laki-laki berusia 15 tahun bernama Gibran. Ia seorang yatim piatu. Ibunya telah meninggal dunia saat melahirkannya. Gibran tak pernah sekalipun melihat wajah ibunya. Yang ia tahu hanyalah suara orang-orang yang bercerita bahwa ibunya perempuan yang sabar, baik hati, dan wafat dalam keadaan suci, setelah memberikan nyawanya untuk kelahiran Gibran. Ayahnya, Pak Idris, adalah seorang lelaki tua sederhana yang bekerja sebagai penjaga musola kecil di ujung kampung. Meski hidupnya pas-pasan, Pak Idris mendidik Gibran dengan penuh kasih sayang. Mereka tinggal di gubuk kecil berdinding kayu yang sudah lapuk, atapnya bocor, dan hanya memiliki satu ranjang lusuh untuk berdua. Namun kini, Gibran harus menghadapi kenyataan pahit. Sang ayah, yang menjadi satu-satunya pelindung dan orang yang ia cintai, terbaring lemah tak berdaya. Tubuhnya ringkih, kurus, wajahnya pucat, dan napasnya satu-satu. Gibran duduk di samping ranjang tua itu, menggenggam tangan ayahnya erat-erat. "Nak!" Lirih ayahnya. Suaranya terdengar serak, nyaris seperti bisikan. "Iya ya, Gibran di sini," ucap Gibran sambil menahan tangis, menatap wajah ayahnya yang tinggal kulit membungkus tulang. "Kalau ayah sudah nggak ada nanti, kamu pergi ke kota, cari Bank Nasional Nusantara. Di sana, atas nama ayah, ada tabungan warisan untukmu." "Warisan, ya?" "Iya nak. Warisan dari kerja keras ayah puluhan tahun, amanah dari Allah, uangnya 100 miliar, itu semua untuk kamu. Jangan pernah lupa untuk hidup jujur dan rendah hati." Gibran tak bisa menahan tangis. Ia peluk tubuh ayahnya, yang semakin dingin. Tak lama setelah mengucap 2 kalimat syahadat, Pak Idris menutup mata untuk selamanya. Nafasnya terhenti. Gibran memekik pelan, memeluk jenazah ayahnya dengan tubuh gemetar. Warga kampung datang membantu mengurus jenazah. Tak banyak yang hadir. Hanya tetangga sekitar dan beberapa santri dari musola. Gibran menguburkan ayahnya dengan hati yang pilu. Tak tahu bagaimana kehidupan selanjutnya akan berjalan. Beberapa hari setelah pemakaman, Gibran membuka lemari kecil di pojok kamar. Ia menemukan sebuah kotak kayu dengan surat warisan yang ditulis tangan dan dokumen resmi dari notaris. Ada juga secari kertas berisi nomor rekening dan buku tabungan atas nama Pak Idris. Semuanya tersimpan rapi dalam kantong plastik yang dililit kain putih. Gibran menatap surat itu lama sekali. Tak percaya bahwa ayahnya memiliki simpanan uang sebesar itu. Ia bahkan mengira mereka adalah keluarga termiskin di kampung. Apa benar ini semua milikku? Apa benar ayah menyimpan uang sebanyak itu? Pertanyaan itu berkecamuk di benaknya. Namun rasa penasaran dan keinginan untuk melaksanakan wasiat ayahnya membuat ia memantapkan hati. Ia tahu bahwa ini bukan tentang harta. Ini tentang amanah yang harus dijaga. Dengan tekad yang kuat, Gibran memutuskan berangkat ke kota. Ia tak punya ongkos. Ia tak tahu harus naik kendaraan apa. Maka ia pun berjalan kaki, menempuh jarak puluhan kilometer dari kampung ke pusat kota, hanya bermodalkan sandal jepit yang sudah hampir putus dan tas kain berisi dokumen warisan. Perjalanan itu memakan waktu 2 hari. Ia tidur di emperan toko, makan dari sisa nasi bungkus pemberian dermawan, dan menahan dingin malam yang menggigit kulitnya. Tapi semua itu ia lakukan dengan sabar. Dalam hatinya, ia terus menyebut nama Allah dan ayahnya. Akhirnya, Gibran sampai juga di depan sebuah gedung tinggi menjulang, bertuliskan Bank Nasional Nusantara. Bangunannya megah, dindingnya kaca, pintu masuknya dijaga 2 satpam berbadan tegap. Di dalamnya tampak orang-orang berpakaian rapi, mondar-mandir dengan wajah serius. Gibran berdiri di depan pintu. Bajunya kotor, rambutnya kusut,
mukanya lusuh, dan tubuhnya berdebu. Ia merasa ragu. Tapi ia tahu, ia harus masuk. Dengan langkah perlahan, ia mendorong pintu kaca itu dan melangkah ke dalam. Seisi ruangan menoleh ke arahnya. Beberapa pelanggan menutup hidung, yang lain mencibir, dan seorang ibu menarik anaknya menjauh dari Gibran. Salah satu satpam menghampirinya dengan wajah mencibir. "Hei, mau ngapain kamu di sini? Ini bukan tempat buat gembel." Gibran mengangkat tangannya pelan, memperlihatkan dokumen. Saya mau mengambil warisan dari ayah saya, ini suratnya Pak." Satpam itu mendelik, lalu merebut surat itu dan menatapnya sambil tertawa kecil. "Warisan," katanya, "kamu pikir ini mainan? Sini saya antar keluar." "Tapi Pak, tolong, ini penting, ini amanah ayah saya." Sebelum Gibran sempat bicara lebih banyak, dua pegawai datang dan ikut mencemooh. "Anak jalanan kayak kamu bawa surat warisan? Kertas dari mana itu? Nyolong dari tong sampah ya?" "Haha, kasihan banget, coba lihat bajunya, bisa-bisanya ngaku anak orang kaya." Gibran terdiam. Matanya berkaca-kaca. Tapi hatinya tetap teguh. "Saya tidak peduli kalian percaya atau tidak. Saya hanya mau menyampaikan amanah ayah saya." Namun belum sempat ia bicara lebih jauh, satpam mendorong tubuh Gibran keluar dari ban. Tubuh kurus itu terhuyung, jatuh di tangga depan pintu utama. Orang-orang yang melihat hanya terdiam, bahkan ada yang tertawa kecil. Tapi saat itu juga, langit seperti ikut menangis. Hujan turun deras. Gibran tetap duduk di tangga, memeluk tas kainnya, dan menatap gedung tinggi di hadapannya. "Dalam nama Allah, aku akan tunaikan janji ayah, meski aku harus menunggu di bawah hujan ini sekalipun." Langit semakin kelabu. Hujan turun seperti tak hendak berhenti. Gibran duduk basah kuyup di tangga depan gedung Bank Nasional Nusantara. Tangannya erat memeluk tas kain berisi dokumen warisan dari almarhum ayahnya. Orang-orang yang berlalu lalang tidak ada yang peduli. Beberapa pegawai ban memandangnya dari balik kaca, menutup mulut sambil tertawa. Namun bocah 15 tahun itu tak bergeming. Meski bajunya basah, tubuhnya menggigil, dan perutnya kosong sejak pagi, ia tak berniat pergi. Ia percaya, warisan itu nyata. Wasiat ayahnya adalah kebenaran yang tak bisa diganggu-gugat. Beberapa saat kemudian, seorang pria tua berjas hitam keluar dari mobil dinas berplat khusus. Ia adalah Pak Haris, Kepala Cabang Bank Nasional Nusantara. Saat melewati tangga depan, ia hampir menginjak genangan air yang berada tepat di depan kaki Gibran. Ini siapa yang buang anak gembel di sini?" gerutu Pak Haris, menoleh ke arah satpam. "Maaf Pak Direktur, anak ini dari tadi pagi duduk di sini. Katanya mau ambil warisan dari ayahnya. Bawa-bawa surat segala." "Warisan?" Pak Haris tertawa sinis. "Lihat bajunya. Kotor, lusuh, kayak belum mandi seminggu. Kamu pikir saya percaya anak jalanan seperti ini punya warisan?" Gibran berdiri perlahan. Tubuhnya gemetar karena dingin. Ia menunduk, lalu menyerahkan surat itu kepada direktur. "Ini surat dari ayah saya, dan ini bukti rekening. Mohon dibaca, Pak." Pak Haris merengut sejenak, lalu mengambil surat itu dengan malas. Namun saat matanya membaca lambang notaris resmi dan tanda tangan asli, keningnya mulai berkerut. Ia membuka lembar berikutnya. Nomor rekening, nama lengkap almarhum Idris bin Musa, dan saldo akhir yang tertera 100 miliar rupiah. Ini tidak mungkin," gumamnya. Wajahnya mulai berubah. Tangan yang tadinya santai kini mulai gemetar. Ia menatap Gibran dalam-dalam, namun cepat-cepat mengembalikan ekspresinya menjadi dingin dan tak peduli. "Ini mungkin saja palsu. Kamu bisa saja mencuri dokumen ini. Kamu bukan nasabah kami. Kamu tidak punya wali sah. Dan kamu tidak pantas berada di tempat seperti ini." Gibran menatap mata Pak Haris dengan keteguhan yang dalam. "Ayah saya pernah berkata, jangan menilai manusia dari baju dan bau badannya. Karena Allah melihat hati, bukan penampilan." Pak Haris terdiam sejenak, lalu tertawa pelan. "Kalau begitu,
Kenapa kamu tidak pergi ke masjid saja? Ini bank, bukan tempat khotbah. Pegawai-pegawai lain yang melihat kejadian itu ikut tertawa. Salah satu dari mereka, seorang teller wanita muda, menyenggol temannya dan berbisik dengan suara mengejek. Kalau gembel kayak gitu punya uang 100 miliar, aku bisa terbang ke bulan malam ini juga. Mungkin itu uang hasil ngemis satu kampung dikumpulin 50 tahun, sahut temannya sambil cekikikan. Namun di antara mereka, ada satu pegawai magang yang memperhatikan Gibran dengan tatapan iba. Namanya Rudi. Ia masih muda, baru 3 bulan bekerja di sana. Rudi mendekat, lalu berbisik ke Gibran. Adik, tunggu sebentar ya. Aku akan bantu semampuku. Gibran mengangguk pelan. Meski tubuhnya sudah tak sanggup menahan dingin, ia merasa ada satu cahaya kecil di antara awan kelam hari itu. Rudi masuk ke dalam ruang arsip. Ia mencocokkan nomor rekening dan nama lengkap ayah Gibran. Dan benar saja, saldo rekening itu mencatatkan dana senilai 100 miliar lebih. Dana yang tersimpan selama bertahun-tahun dalam deposito tetap. Nama pemiliknya jelas, Idris bin Musa. Ada juga catatan bahwa ahli waris sahnya adalah Gibran, dengan nomor dokumen warisan yang sesuai. Rudi kembali keluar, namun ia belum sempat bicara, karena Pak Haris lebih dulu membentaknya. Rudi, jangan ikut campur urusan ini. Kamu masih anak bawang di sini. Tapi Pak, saya sudah cek sistem. Data rekeningnya valid. Nama ahli warisnya memang anak ini. Dan suratnya asli. Saya rasa kita harus proses pencairan sesuai prosedur. Pak Haris menghentakkan kaki dan melangkah ke dalam, meninggalkan Gibran dan Rudi. Ia tak mau mempermalukan dirinya sendiri di depan publik. Tak lama kemudian, Rudi menyerahkan kembali surat-surat itu kepada Gibran. Adik, saya percaya kamu. Tapi kamu harus sabar. Mungkin besok kita datang lagi. Saya akan bantu uruskan lewat kantor pusat. Terima kasih, Kak. Ucap Gibran pelan. Hari itu, Gibran kembali ke perantoko tempat ia tidur semalam. Ia berselimut sarung tipis. Tubuhnya menggigil, tapi di dalam hatinya tumbuh semangat baru. Ia tidak sendiri. Ada orang baik yang mau menolongnya. Malam itu, Gibran membuka mushaf kecil yang dibawanya dari rumah. Di balik halaman terakhir mushaf itu, ada tulisan tangan ayahnya. Jika manusia menghinamu karena rupa, jangan kau balas dengan hinaan. Karena Allah mengangkat derajat bukan karena wajah, tapi karena hati dan amanah. Gibran menitikkan air mata. Dalam hening malam kota yang tak bersahabat, ia bersujud di atas sajadah sobek yang dibawanya, menghadap langit yang kini mulai cerah. Ya Allah, jika ini jalan yang harus aku tempuh untuk menepati janji ayahku, maka kuatkan aku. Pagi harinya, Gibran kembali ke bank. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Sebuah mobil hitam berhenti di depan bank. Dan seorang pria berkemeja rapi turun dari dalamnya. Namanya Pak Faiz, seorang pengacara muda dari Jakarta. Ia datang membawa dokumen resmi, surat kuasa ahli waris, dan data hukum yang sah untuk mengurus pencairan dana warisan. Ia menatap Gibran lalu berkata, "Aku datang karena ayahmu pernah menolong hidupku. Aku berhutang nyawa padanya. Dan sekarang, aku akan tunaikan balas budiku." Orang-orang yang melihat mulai bisik-bisik. Pegawai bank yang kemarin mencibir Gibran langsung menunduk. Gibran menatap gedung bank itu sekali lagi. Hatinya tenang. Hari itu, semuanya akan berubah. Bank Nasional Nusantara pagi itu terlihat lebih ramai dari biasanya. Pegawai mondar-mandir dengan wajah tegang. Ada mobil hitam mewah yang terparkir di halaman depan. Dan seorang pengacara muda berpakaian necis sedang berdiri di sisi bocah lusuh yang kemarin mereka usir dari lobi. Gibran berdiri dengan kepala tegak. Meskipun ia tetap mengenakan pakaian yang sama, kaos tipis, celana sobek di lutut, dan sandal jepit kumal, namun sorot matanya kini jauh lebih mantap. Di tangannya tergenggam erat surat kuasa resmi yang ditandatangani Pak Faiz, sang pengacara. Surat itu menyatakan bahwa Gibran adalah ahli waris sah dari Idris bin Musa, pemilik rekening deposito senilai 100 miliar rupiah. Pak Haris, sang kepala cabang,
terpaksa menerima mereka di ruangannya yang dingin ber-AC. Wajahnya pucat dan sedikit berkeringat. Padahal pagi itu belum terlalu panas. Ia tidak menyangka anak yang ia hina kemarin kini datang dengan kekuatan hukum di belakangnya. "Silakan duduk," ujar Pak Haris, menahan nada canggung. Pak Faiz duduk santai, lalu meletakkan map berisi dokumen hukum di atas meja. Sambil menatap mata Pak Haris tanpa berkedip, ia berkata, "Kami datang untuk mengurus pencairan dana ahli waris dari almarhum Bapak Idris bin Musa. Semua dokumen sudah lengkap. Bila Bapak menolak atau menunda tanpa alasan hukum yang jelas, maka kami akan proses secara pidana dan perdata sesuai Undang-Undang Perlindungan Hak Ahli Waris." Pak Haris menelan ludah. Tangannya sedikit gemetar saat membuka dokumen-dokumen itu. Di belakangnya, 2 pegawai senior berdiri menyaksikan dengan wajah panik. Mohon beri waktu untuk memverifikasi ini semua," ujar Pak Haris gugup. "Kami beri waktu 1 jam. Lebih dari itu, kami anggap bank ini menolak hak sah klien kami. Dan saya akan kirimkan siaran pers ke media siang ini juga," kata Pak Faiz tegas. Sementara itu, Gibran hanya duduk diam di sisi pengacara. Ia memandangi ruangan megah dengan dinding berlapis kayu mahal, karpet bersih, dan foto-foto pejabat bank yang tergantung berjejer rapi. Betapa berbeda dunia ini dengan gubuk reot tempat ia tidur selama bertahun-tahun bersama almarhum ayahnya. Tapi Gibran tidak gentar. Ia tidak gentar pada marmer, dasi, atau bangku empuk. Ia hanya takut pada satu hal, gagal menepati amanah ayahnya. 1 jam berlalu. Pak Haris kembali masuk ruangan dengan wajah pasrah. Ia membawa lembaran printout dari sistem pusat. Angka itu tertera jelas, 100.245 juta rupiah. Dana deposito yang belum pernah disentuh selama belasan tahun. Kami mohon maaf atas kejadian kemarin," ujar Pak Haris, menundukkan kepala. "Kami tidak tahu siapa sebenarnya adik ini. Dan kami akui kesalahan kami dalam pelayanan." Pak Faiz hanya menatapnya datar. "Kami tidak butuh pengakuan. Kami hanya butuh hak kami diproses." "Baik. Kami akan mulai prosedur pencairan dan pemindahan dana sesuai permintaan." Pak Haris menunjuk pegawai untuk segera menyiapkan dokumen pencairan. Namun sebelum mereka pergi, Gibran menoleh, menatap Pak Haris dan seluruh staf yang ada di sana. "Kemarin, kalian semua mengusirku. Kalian bilang aku bukan siapa-siapa. Kalian menilai dari baju dan bau badanku." Pegawai yang kemarin mencibir mulai menunduk. Beberapa terlihat menyesal. "Aku tidak akan menyimpan dendam. Karena ayahku pernah berkata, bahwa orang yang hina bukanlah orang miskin, tapi orang yang menyombongkan diri atas apa yang bukan miliknya." Setelah semua berkas selesai, Gibran dan Pak Faiz keluar dari ruang bank itu. Di tangan mereka kini terdapat surat bukti pemindahan dana senilai 100 miliar ke bank lain, Bank Amanah Syariah, bank yang sejak awal memperlakukan Gibran dengan hormat dan tidak menilai penampilan. Sore itu, kabar tentang kejadian tersebut menyebar. Beberapa pegawai bank mulai takut akan pemutusan hubungan kerja. Bahkan manajemen pusat turun tangan dan melakukan audit mendadak. Di sisi lain kota, Gibran duduk di bangku taman. Ia masih mengenakan pakaian lamanya. Meski kini ia bisa membeli ribuan baju baru, ia belum ingin mengubah penampilan. "Nak, kamu sudah bisa tinggal di Hotel Bintang 5 malam ini," kata Pak Faiz sambil menepuk bahu Gibran. "Aku ingin tidur di tempat biasa dulu, Pak," jawab Gibran tenang. "Kenapa?" "Karena aku ingin rasakan dinginnya malam untuk yang terakhir kali. Setelah ini, aku harus jadi orang yang bermanfaat, bukan orang yang lupa dari mana aku berasal." Pak Faiz terdiam. Dalam hatinya, ia kagum pada anak ini. Bukan karena kekayaan yang diwarisi, tapi karena kematangan hati yang langka ditemukan di usia muda. Malam itu, Gibran kembali ke emperan toko tempat ia biasa tidur. Ia hamparkan sajadah sobeknya. Di bawah langit malam yang bersih, ia bersujud dalam sujud panjang. Bukan karena harta, bukan karena kemenangan, tapi karena syukur pada Allah yang telah menjaga amanah ayahnya. Esok hari, Gibran memulai hidup baru.
Tapi ia tidak akan berubah menjadi anak kaya yang sombong. Ia adalah Gibran. Anak gembel yang menghormati warisan, menjaga amanah, dan mengerti arti derajat dari sisi Allah, bukan dari sisi manusia. Pagi itu, suasana kota terasa berbeda bagi Gibran. Matahari yang menyinari trotoar tak lagi membakar kulitnya, tapi justru menghangatkan tekadnya. Ia duduk di atas bangku kayu taman, memandangi jalanan ramai. Tangannya memegang buku kecil, catatan harian almarhum ayahnya, yang selama ini disimpan di balik lipatan sajadah sobek. Di dalamnya tertulis banyak pesan singkat dari sang ayah. Salah satunya berbunyi, "Kalau kelak kamu punya harta, maka jadikan ia alat untuk menolong, bukan untuk ditakuti. Jangan sampai harta membuatmu jadi tinggi, karena sejatinya yang paling tinggi adalah yang paling rendah hati." Kata-kata itu membuat dada Gibran bergetar. Ia sadar, uang 100 miliar yang kini telah dipindahkan ke rekeningnya bukan sekadar harta, tapi ujian. Dan seperti pesan ayahnya, ia ingin uang itu menjadi jalan kebaikan, bukan kehancuran. Hari itu, Gibran ditemani oleh Pak Faiz pergi ke bank syariah tempat ia kini menyimpan hartanya. Mereka disambut hangat oleh staf bank yang sejak awal memperlakukannya dengan hormat. Bahkan ketika ia datang dalam keadaan lusuh dan tak dikenal siapapun. "Selamat datang kembali, Dek Gibran. Ini ada ruangan khusus untuk Anda," ujar manajer cabang perempuan dengan senyum tulus. Gibran merasa hangat. Bukan karena pelayanannya yang mewah, tapi karena mereka memanusiakan dirinya. Setelah menandatangani dokumen pembukaan rekening investasi syariah, Gibran menyampaikan keinginan yang membuat semua orang terdiam. "Saya ingin membangun rumah yatim dan pesantren untuk anak-anak jalanan. Saya juga ingin membantu orang miskin yang tidak bisa sekolah. Saya tahu rasanya dihina, dikucilkan, dan kelaparan." Manajer bank menatap Gibran dengan mata berkaca-kaca. "Anda baru 15 tahun, tapi niat Anda luar biasa. Insya Allah, kami siap bantu wujudkan semua itu." Gibran hanya mengangguk pelan. Ia tak ingin dikenal karena kekayaannya. Ia ingin dikenang sebagai anak kecil yang setia pada amanah ayahnya dan pada nilai-nilai yang diajarkan Allah lewat kesederhanaan. Beberapa hari kemudian, Gibran mulai membentuk tim kecil bersama Pak Faiz. Mereka menyusun rencana pembelian tanah untuk membangun asrama yatim piatu dan madrasah. Bukan di kota, tapi di kampung tempat Gibran dulu dibesarkan. "Kenapa di kampung?" tanya Pak Faiz suatu sore. "Karena disitulah aku berasal. Aku ingin kampungku berubah. Aku ingin anak-anak di sana tumbuh dengan harapan, bukan dengan kelaparan," jawab Gibran. Pembangunan pun dimulai. Di tengah sawah tua yang dulu menjadi tempat Gibran mencari sisa sayur, kini berdiri pondasi sebuah bangunan 2 lantai. Masyarakat kampung tak percaya. Bocah yang dulu berjalan tanpa sandal, kini pulang membawa cahaya. "Itu Gibran ya?" tanya seorang bapak tua. "Anaknya Pak Idris." "Iya, Pak. Dia bangun pesantren. Katanya gratis untuk siapapun yang mau belajar." Warga kampung pun mulai berdatangan. Ada yang membantu membawa batu bata, ada yang menyumbangkan tenaga, dan tak sedikit yang menangis haru melihat perubahan itu. Di tengah keramaian pembangunan, Gibran berdiri menatap langit. Di tangannya tergenggam mushaf kecil peninggalan ayahnya. Ia bisikan doa, "Ya Allah, aku bukan siapa-siapa. Tapi jika uang ini bisa membuat orang lain bahagia, maka biarlah ia mengalir seperti air, sampai semua yang kehausan bisa merasakannya." Semakin hari, berita tentang Gibran menyebar. Beberapa media lokal mulai menuliskan kisahnya. "Anak gembel pemilik warisan 100 miliar bangun pesantren." Begitu salah satu judul berita yang viral di media sosial. Namun Gibran tidak tertarik menjadi viral. Ia justru menjauhi sorotan kamera. Ia meminta timnya agar tidak terlalu mengekspos dirinya. "Aku takut ria," katanya suatu ketika. "Biarlah Allah saja yang tahu semua ini." Pak Faiz hanya bisa mengangguk dengan bangga. Di usia yang sangat muda, Gibran telah menunjukkan kematangan luar biasa. Sementara itu, di kota, kantor cabang Bank Nasional Nusantara mengalami kerugian besar setelah nasabah-nasabah besar memindahkan dananya.
Isu pelayanan diskriminatif tersebar. Pak Haris dan beberapa pegawai yang dahulu menghina Gibran dipanggil pusat dan dibekukan jabatannya. Namun Gibran tak membalas semua itu. Bahkan ketika Rudi, si pegawai magang yang dulu membelanya, datang menghadapnya untuk meminta izin bekerja di yayasan yang ia bangun, Gibran menyambutnya dengan pelukan. "Kamu adalah orang pertama yang melihat aku sebagai manusia. Aku butuh orang seperti kamu di sini." Rudi pun menerima tawaran itu dan menjadi salah satu koordinator pendidikan di Yayasan Gibran. Ia bertekad melayani anak-anak miskin dengan hati, seperti yang dulu ia lihat dari Gibran. Hari berganti, bangunan pesantren pun rampung. Diberi nama Pesantren Amanah Idris, sesuai nama almarhum ayah Gibran. Dalam acara peresmian yang sederhana, Gibran berdiri di tengah halaman. Anak-anak yatim, warga kampung, dan beberapa tamu undangan hadir. Gibran mengenakan baju koko putih, dengan peci hitam yang ia dapat dari musola kecil tempat dulu ia dan ayahnya sholat bersama. Ia tak memberi pidato panjang. Ia hanya berdiri, lalu berkata, "Bapak Ibu, saya bukan siapa-siapa. Saya cuma anak dari seorang penjaga musola yang mengajarkan saya untuk jujur, sabar, dan memegang amanah. Kalau hari ini berdiri bangunan ini, maka itu bukan karena saya, tapi karena Allah izinkan saya menjaga janji seorang ayah kepada anaknya." Suasana menjadi hening. Angin sejuk berhembus pelan, seolah Allah sendiri sedang menenangkan hati semua yang hadir. Hari itu, tak ada pujian, tak ada sorakan. Hanya doa yang mengalir dari mulut-mulut tulus yang menyaksikan satu babak dalam hidup seorang bocah miskin berubah menjadi lembaran baru. 3 bulan setelah peresmian Pesantren Amanah Idris, nama Gibran mulai dikenal luas. Tapi bukan karena kekayaannya, melainkan karena kesungguhannya dalam memeluk nilai-nilai yang diajarkan sang ayah, tentang amanah, tentang adab, tentang keikhlasan. Hari-harinya kini diisi dengan aktivitas pendidikan. Setiap subuh, ia ikut membangunkan para santri, menyapu halaman, bahkan membantu memasak di dapur pesantren. Para staf yang bekerja di sana selalu takjub menyaksikan sosok Gibran yang tak pernah merasa lebih tinggi dari siapapun, meskipun ia kini memiliki kekayaan yang mampu mengubah wajah sebuah kota. Namun dunia luar belum sepenuhnya diam. Media nasional mulai memberitakan tentang Gibran. Beberapa jurnalis bahkan nekat datang ke pondok hanya untuk meliputnya. Tapi Gibran menolak diwawancarai. Ia tak ingin amalnya dipublikasikan hanya untuk meraih sanjungan manusia. "Biarlah Allah yang tahu semua ini," ucapnya suatu pagi pada Rudi. Namun pada suatu siang, hal tak terduga terjadi. Sebuah surat resmi dikirim dari kantor pusat Bank Nasional Nusantara. Surat itu berisi undangan kehormatan. Gibran diminta hadir dalam acara peringatan ulang tahun bank tersebut. Dalam surat itu tertulis bahwa mereka mengakui kesalahan masa lalu dan ingin memberikan penghargaan kepada Gibran sebagai bentuk permintaan maaf atas pelayanan buruk yang pernah ia terima. Gibran hanya membaca surat itu dengan tatapan tenang. "Apa kamu mau datang?" tanya Rudi, penasaran. "Aku tak butuh penghargaan. Tapi, mungkin sudah saatnya aku mengajarkan sesuatu kepada mereka. Bukan dengan amarah, tapi dengan keteladanan." Dan hari itu pun tiba. Gibran datang ke gedung Bank Nasional Nusantara di kota besar. Bukan sebagai gembel yang diusir satpam, bukan sebagai anak bau yang ditertawakan pegawai, tapi sebagai undangan kehormatan yang disambut karpet merah. Di ruangan aula megah berlapis kristal, para pejabat bank berdiri menyambut. Para pegawai mengenakan jas rapi, dan di antara mereka, beberapa wajah tampak gugup. Mereka adalah orang-orang yang dahulu menghina dan menendang Gibran dari lobi. Pak Haris, sang mantan kepala cabang yang kini tak lagi menjabat, hadir dengan raut wajah penuh penyesalan. Gibran mengenakan pakaian sederhana. Baju koko putih bersih, peci hitam, dan sandal kulit tipis. Ia tidak membawa rombongan. Ia hanya datang ditemani Rudi dan satu staf pesantrennya. Ketika namanya dipanggil untuk maju ke podium, seluruh ruangan hening. Gibran melangkah perlahan, lalu berdiri menghadap mereka. Tanpa teks, tanpa layar presentasi, hanya suara lirih namun mantap yang keluar dari mulutnya. 3 bulan lalu,
Aku duduk di tangga depan gedung ini. Tubuhku basah kuyup, perutku kosong, dan surat warisan ayahku dikepal seperti sampah. Hari ini, aku berdiri di atas panggung ini. Tapi bukan untuk menuntut. Aku tidak datang membawa marah. Aku datang untuk mengingatkan. Para pegawai mulai menunduk. Beberapa dari mereka menyeka air mata yang jatuh tanpa diminta. Banyak di antara kita lupa bahwa jabatan dan gedung tinggi tak akan pernah lebih mulia dari hati yang bersih. Aku dulu diusir karena baju yang kotor. Tapi aku harap, hari ini kita sadar bahwa kemuliaan manusia ada pada akhlaknya, bukan pada bajunya. Gibran menunduk pelan. Kemudian menatap wajah-wajah di ruangan itu satu persatu. Hari ini, aku terima permintaan maaf kalian. Tapi bukan karena aku ingin dihormati. Aku terima, karena Allah mengajarkan untuk memaafkan. Ruang aula hening. Tepuk tangan yang semestinya meriah terasa tak pantas diberikan. Semua mata hanya tertuju pada anak muda yang telah membalikan cara dunia memandang manusia. Setelah acara selesai, Pak Haris menghampiri Gibran. Wajahnya penuh kerutan dan suara yang keluar dari mulutnya terdengar bergetar. Nak, aku minta maaf. Aku dulu menghina kamu. Aku tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Gibran menjabat tangannya dengan hangat, lalu menjawab dengan senyuman. Justru dulu aku tidak siapa-siapa. Aku hanya anak gembel. Tapi aku bersyukur, karena saat aku bukan siapa-siapa, Allah tetap melindungi harga diriku. Pak Haris meneteskan air mata. Ia memeluk Gibran lama, seperti seorang ayah memeluk anak yang baru ia temukan kembali setelah sekian lama. Hari itu, Gibran tidak membawa pulang piala, tidak juga piagam atau medali. Tapi ia membawa pulang sesuatu yang lebih berharga, hati-hati yang luluh, dan pelajaran besar yang disampaikan bukan lewat kata-kata keras, tapi lewat kelembutan dan akhlak. Dalam perjalanan pulang, Rudi yang duduk di kursi mobil sebelahnya berkata, "Barusan itu, pidato paling menggetarkan yang pernah kudengar." Gibran hanya tersenyum. Itu bukan pidato. Itu hanya sebagian kecil dari luka yang pernah kupendam, yang sekarang sudah sembuh, berkat Allah. Mobil melaju pelan meninggalkan gedung bank itu. Sementara di dalam hati para pegawai, nama Gibran akan tetap tinggal, bukan karena kekayaannya, tapi karena dia pernah menunjukkan bahwa manusia bisa tetap mulia, bahkan saat dunia menganggapnya hina. Setelah peristiwa di gedung bank itu, Gibran memilih untuk kembali ke kampung halamannya. Meski namanya kini dikenal banyak orang, bahkan sebagian tokoh nasional sudah menghubunginya untuk mengajaknya ke kota, Gibran tetap bersikeras bahwa tempatnya adalah di kampung. Di tanah yang dulu kerap memaksanya tidur dalam gelap. Di jalanan yang dulu tak peduli apakah ia makan atau tidak. Pondok pesantren Amanah Idris kini tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu. Ia telah tumbuh menjadi jantung kehidupan baru di kampung itu. Dari sanalah bantuan makanan untuk warga fakir miskin disalurkan. Dari sanalah anak-anak jalanan dari berbagai daerah datang dan diasuh layaknya keluarga sendiri. Dan dari sanalah nama Gibran dikenal sebagai anak gembel yang menjadi pahlawan tanpa pamrih. Namun Gibran tak pernah menganggap dirinya sebagai pahlawan. "Aku cuma anak yang mencoba menjaga pesan terakhir ayahku," ujarnya suatu hari kepada Ustadz Harun, salah satu guru yang membantu mengelola pesantren. Gibran tetap menjalani rutinitas harian seperti santri lainnya. Ia menyapu, mencuci sendiri bajunya, bahkan tidur bersama para santri di asrama. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa pria muda itu memiliki kekayaan yang cukup untuk membeli gedung-gedung pencakar langit. Gibran tetap hidup sederhana, makan dari dapur umum pesantren, dan tak mau menerima fasilitas khusus apapun. Pada suatu malam, ketika semua santri telah terlelap, Gibran duduk di pelataran pesantren, memandangi langit malam. Angin semilir membelai wajahnya. Di sampingnya duduk Pak Faiz yang baru saja kembali dari Jakarta untuk menemuinya. "Kenapa kamu nggak pakai uangmu untuk bangun rumah besar atau beli mobil mewah, Gibran?" tanya Pak Faiz sambil menyeruput teh hangat. Gibran menoleh, lalu menjawab tenang. "Aku pernah tidur di emperan toko. Malam-malam seperti ini, aku kedinginan sambil memeluk kain sarung dan tas lusuh berisi dokumen warisan. Kalau sekarang aku tidur di bangunan kokoh,
beratap kuat dan ditemani anak-anak yatim, itu sudah lebih dari cukup. Kalau aku ubah semua ini demi kenyamanan pribadi, maka aku hianati rasa syukur itu. Pak Faiz tersenyum, lalu memandangi wajah Gibran yang kini tampak lebih dewasa dari usianya. Dalam hati ia berkata, anak ini adalah cermin dari masa depan yang penuh harapan. Beberapa hari kemudian, pesantren kedatangan rombongan tamu dari luar negeri, delegasi pendidikan dari Turki dan Timur Tengah yang mendengar kiprah Gibran dari jaringan pesantren internasional. Mereka tak menyangka akan bertemu sosok muda dengan kekayaan besar namun tinggal di ruangan kecil berdinding kayu dan tidur beralaskan tikar. Salah satu tamu bertanya dengan heran, "Apa yang membuatmu tidak membangun sekolah besar dengan fasilitas canggih? Kamu punya kekayaan untuk itu." Gibran menjawab, "Karena bukan kemewahan yang membentuk akhlak, tapi keteladanan. Kami ingin anak-anak tumbuh mengenal nilai-nilai, bukan kemilau bangunan. Kalau mereka besar di tempat sederhana tapi hatinya kaya, insya Allah mereka akan menjadi orang yang jujur saat dewasa." Para tamu itu hanya bisa terdiam. Beberapa dari mereka menitikkan air mata. Tak berselang lama, Gibran membuat langkah besar. Ia membeli sebidang tanah di desa tetangga yang jauh lebih miskin dan tertinggal dibanding kampungnya. Tanah itu ia wakafkan untuk dibangun pabrik kecil yang akan mempekerjakan warga sekitar. "Aku ingin orang-orang bisa bekerja tanpa harus pergi jauh ke kota," ujarnya kepada tim pesantren. Ia membangun pabrik tenun, yang sebagian besar karyawannya adalah para janda tua dan anak-anak muda putus sekolah. Mereka diberi pelatihan, dibayar layak, dan hasil produksinya dipasarkan melalui jaringan pesantren. Lambat laun, roda ekonomi kampung mulai bergerak. Warung-warung bermunculan. Jalan setapak diperbaiki. Bahkan listrik yang sebelumnya hanya menyala beberapa jam kini mengalir penuh berkat kerjasama pesantren dan PLN daerah. Gibran menolak disebut dermawan. "Aku cuma menjalankan hak dan kewajiban," katanya. "Karena jika Allah titipkan harta, maka itu adalah hak orang miskin yang dititipkan lewat kita." Di suatu sore, saat Gibran sedang mengajar membaca Quran di serambi pesantren, seorang bocah kecil perempuan datang menghampirinya dengan wajah cemberut. "Abang Gibran, teman-teman aku bilang abang itu dulunya gembel. Bener enggak?" Gibran tertawa pelan, lalu mengelus kepala bocah itu. "Iya, bener. Abang dulu tidur di jalan, nggak punya rumah. Terus, kenapa sekarang abang bisa punya pesantren, punya mobil, punya semuanya?" Gibran menatap mata anak itu dengan lembut, lalu menjawab, "Karena abang percaya, kalau kita sabar, Allah akan kirimkan pertolongannya. Tapi harus sabar beneran. Bukan sabar sambil ngeluh." Bocah itu terdiam sejenak, lalu memeluk Gibran erat-erat. "Aku juga pengen jadi orang baik kayak abang." Gibran tersenyum, memeluk anak itu sambil berkata dalam hati, "Andai ayah melihat semua ini, pasti beliau ikut tersenyum dari sisi Allah." Hari itu langit tampak cerah. Angin berhembus lembut menyapu pepohonan di halaman pesantren Amanah Idris. Burung-burung beterbangan rendah seolah turut bersyukur, karena pada hari itu, genap 1 tahun sejak pondok itu berdiri. Santri-santri sibuk menyiapkan acara peringatan sederhana. Beberapa orang tua datang membawa makanan. Warga kampung berduyun-duyun hadir dengan wajah gembira. Mereka tak pernah menyangka, kampung yang dulu terpinggirkan dan sunyi, kini menjadi pusat harapan. Di tengah halaman, berdiri sebuah tenda sederhana dengan panggung kecil. Di panggung itulah Gibran duduk bersama para ustadz dan tamu kehormatan. Namun wajahnya tetap tenang, tak sedikit pun menunjukkan bahwa ia pemilik tanah, bangunan, bahkan modal yang membuat semua ini berdiri. Acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh salah satu santri cilik. Suaranya gemetar tapi khusyuk. Setelah itu, Ustadz Harun memberi sambutan, menceritakan bagaimana perjuangan awal berdirinya pesantren ini dari hasil warisan seorang ayah kepada anak yatim piatu. Dan yang paling menakjubkan, ujar Ustadz Harun, adalah bagaimana anak itu tak menjadikan warisan sebagai alat kesombongan, tapi sebagai ladang kebaikan. Semua mata memandang Gibran. Tapi Gibran hanya menunduk, memeluk mushaf kecil peninggalan ayahnya. Kemudian tibalah saatnya Gibran maju ke depan.
Ia berdiri di hadapan santri, warga, guru, dan tamu undangan. Suaranya tenang, namun penuh makna. Hari ini, 1 tahun sudah kita jalani semua ini bersama. Aku tak pernah menyangka bahwa surat warisan dari seorang ayah yang dulu kutemukan di dalam tas lusuh bisa menjadi sebab lahirnya pesantren ini. Aku ingat betul, dulu aku hanya seorang bocah gembel yang tidur di emperan toko. Aku dihina, diusir, ditertawakan. Tapi ayahku pernah berkata bahwa harta bukan untuk dibanggakan, tapi untuk diuji. Dan sekarang aku baru mengerti maksudnya. Ia berhenti sejenak. Hening. Angin berembus pelan. Yang ayah wariskan padaku bukan hanya uang 100 miliar. Tapi nilai. Nilai bahwa hidup bukan tentang apa yang kita punya, tapi apa yang bisa kita beri. Para santri mulai terisak. Bahkan beberapa warga yang duduk di bangku bambu tampak menyeka mata mereka. Aku ingin sampaikan pada semua bahwa siapapun kalian, dari manapun asalmu, seberapa miskinnya kamu, atau seberapa dalam kamu jatuh, kamu tetap punya harapan. Karena Allah tidak menilai dari kulitmu, bajumu, atau hartamu, tapi dari hatimu. Gibran menatap anak-anak yatim yang duduk di barisan depan. Mereka tersenyum padanya. Senyum yang tulus. Senyum yang dulu mungkin tak pernah mereka punya sebelum pesantren ini hadir. Dan untuk kalian, anak-anakku, jika kelak aku sudah tiada, jangan kalian banggakan aku. Jangan kalian sebut aku dermawan. Tapi sebutlah aku sebagai anak yang berusaha menepati janji ayahnya. Ia lalu menunduk, berdoa dalam hati. Doa yang ia bisikkan pelan. Ya Allah, cukupkan aku dengan ridho MU. Kalau hari ini aku dikenang, jangan karena kekayaan tapi karena ketaatan. Setelah acara selesai, Gibran menyendiri sejenak di belakang pesantren. Ia duduk di kursi kayu menghadap sawah luas. Di tangannya, mushaf kecil milik ayahnya terbuka di halaman terakhir, di mana ayahnya pernah menulis, "Jika kau ingin hidup tenang, jangan kejar pujian. Jika kau ingin hidup berkah, kejarlah keridhaan Allah. Dan jika kau ingin dikenang, maka berbuatlah seperti Rasul, memaafkan, menolong, dan membawa cahaya." Mata Gibran berkaca-kaca. Angin berhembus membawa harum wangi tanah dan daun yang baru disiram embun pagi. Ia tersenyum. Hari itu, ia tak hanya berhasil membangun pesantren. Ia telah membangun kembali harga dirinya. Ia telah mengangkat derajat ayahnya. Ia telah membungkam dunia yang dulu menertawakannya. Dan lebih dari itu semua, ia telah membuktikan bahwa warisan sejati bukan pada nominal uang, tapi pada amal yang ditinggalkan.